Kembali menyapa jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami pertama-tama mau mengucapkan terima kasih atas kasih, kepedulian, serta dukungan jemaat Tuhan di dalam proses renovasi ruang-ruang kategorial di gereja kita. Jika kita bisa berproses sejauh ini, tentu saja tidak lepas dari kasih, kepedulian, dan dukungan dari semua pihak, secara khusus jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Masih bicara tentang tema yang sama, berkaitan dengan bagaimana supaya kehidupan manusia rohaniah kita semakin indah. Di beberapa hari yang lalu kita belajar tentang kehidupan kita harus rela untuk direnovasi, dipugar oleh Tuhan. Kadang-kadang dibongkar, dirubuhkan, dan lain sebagainya. Lalu masih di dalam ide yang sama, kita akan melihat sekali lagi ayat yang keempat dari Yeremia pasal yang ke-18. Dikatakan di sana, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Di dalam teks ini sekali lagi umat diajar bagaimana Tuhan itu aktif berkarya di antar umatnya. Tuhan ingin supaya umatnya hidupnya semakin baik, rohaninya semakin cantik, hidupnya semakin mulia di hadapan Tuhan, kapasitasnya semakin besar, dan hidupnya terus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ada kalanya di dalam kehidupan kita itu seperti bejana itu yang ketika dibentuk rusak. Tapi Tuhan tidak menyerah. Tuhan tidak putus asa kepada umatnya. Kegagalan kita bukan berarti membuat Tuhan menyerah. Tetapi kegagalan kita justru mendatangkan perkara dan pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Dikatakan di sana, si tukang periuk atau penjunan yang menjadi gambaran dari Tuhan itu mengerjakan lagi pekerjaannya. Tuhan tidak menyerah, tetapi intinya adalah ketika Tuhan bekerja, kita harus merelakan diri untuk diproses. Dari bejana yang rusak itu, dikatakan di sana, sang penjunan membentuk lagi, memproses lagi. Mungkin harus meremas-remas tanah itu lagi, menambah lagi dengan air, memutar, dipelarikan, lalu kemudian memulang prosesnya dari proses awal sampai kemudian proses yang terakhir. Ini yang kita perlukan, supaya manusia rohaniah kita semakin indah, semakin mulia, semakin bermakna. Kita harus merelakan diri untuk diproses oleh Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 kita membaca ide yang serupa, di mana supaya ranting itu semakin banyak berbuah, ranting itu perlu dibersihkan, perlu pruning, perlu ada ranting-ranting yang tidak berguna itu dipotong, dibersihkan. Mungkin ada ranting yang sudah terinfeksi benalu, harus dipotong. Mungkin ada ranting yang masuk ke dalam tumbuhnya dan tidak keluar sehingga tidak mendapat cukup matahari, harus dipotong. Mungkin ada ranting yang terlalu lebat daunnya sehingga menyerap nutrisi, harus dipotong. Itulah yang disebut dengan proses yang Tuhan kerjakan. Kalau hidup kita mau semakin indah, semakin bermakna, semakin berkenan di hadapan Tuhan, merelakan diri untuk dipugar, kadang-kadang harus rela untuk diruntuhkan ego kita. Pemikiran kita, pendirian kita, kemalasan kita harus dibongkar dan dirobohkan. Tetapi juga kadang-kadang ada hal dalam kehidupan kita yang harus rela untuk dipotong dan dibuang. Apa itu? Mungkin dosa kita. Apa itu? Mungkin benalu, parasit di dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak bertumbuh. Apa itu? Aspek kehidupan kita yang kering dan tidak produktif, menghabiskan sesuatu untuk hal yang tidak bermakna. Apa itu? Mungkin hal-hal yang tidak bertumbuh ke arah Kristus, tetapi ke arah yang lain, harus dipotong dan dibersihkan. Sama seperti bejana, kalau ada kerikil harus dibuang. Kalau ada bagian yang menonjol yang tidak halus, harus diamplas. Kehidupan kita harus rela untuk diproses. Kalau mau menjadi bejana yang lebih mulia, yang lebih indah, yang punya kapasitas yang lebih di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan menolong kita dari waktu ke waktu untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena campur tangan Tuhan, karya Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah menyerah di dalam kehidupan kami. Tuhan yang aktif bekerja di dalam kehidupan kami. Biarlah sabdamu di hari yang baru ini menguatkan kami, merelakan hidup kami untuk diproses oleh Tuhan.
Terima kasih untuk kasih dan berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.